Manajemen Pengetahuan Organisasi. Mari kita simak video berikut ini ya. Budaya manajemen pengetahuan organisasi. Terdapat konsep budaya manajemen pengetahuan, salah satunya yaitu menurut para ahli Muljono pada tahun 2003, yang berarti budaya merupakan pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi oleh masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Manajemen pengetahuan organisasi mencangkup 5 hal. Yang pertama, mengkoordinasikan sumber daya manusia, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif. Kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi yang dimana orang tersebut dapat mengejar sasaran perseorangan. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, serta melaksanakan dan mengawasi. Dan yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Terdapat pengertian pengetahuan yang merupakan keseluruhan kognisi untuk memecahkan sebuah masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Terdapat pula budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan merupakan knowledge sharing atau knowledge transfer, yang dimana budaya knowledge sharing ini merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut ini terdapat 5 unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, serta advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberikan iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing serta kolaborasi. Keempat, perusahaan menghargai knowledge pembelajaran serta inovasi. Dan yang kelima yaitu kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus. Berikut ini terdapat 3 sudut pandang mengenai organisasi. Yang pertama, budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada pada dalam organisasi yang berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Serta yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dengan organisasi. Nah, di sini terdapat model 7S McKinsey, yang dimana model analisis McKinsey 7S ini diperkenalkan oleh Tom Peters dan Robert Waterman yang bekerja sebagai konsultan di perusahaan McKinsey dan Company pada tahun 1980-an. Berikut ini terdapat model 7M McKinsey. 7S yang pertama yaitu ada pada strategi, suatu rumusan organisasi yang digunakan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam persaingan. Yang kedua, struktur, di mana struktur organisasi perusahaan yang mengatur sistem kerja, komunikasi, wewenang, serta tanggung jawab kepada orang-orang tertentu. Dan yang ketiga yaitu sistem, proses dan prosedur perusahaan yang berisikan kegiatan operasional sehari-hari dan pembuatan sebuah keputusan dalam perusahaan. Jadi dari 3S yang sudah tadi disebutkan termasuk ke dalam kategori hard elements yang lebih mudah didefinisikan dan ditentukan sehingga manajemen dapat langsung mempengaruhinya. 7
7S yang keempat yaitu terdapat skill atau keterampilan, yang dimana kapabilitas dan kompetensi karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat berkinerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang kelima terdapat staff atau karyawan, yang dimana karyawan ini dibutuhkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan karyawan tersebut diseleksi, direkrut, dilatih, dimotivasi maupun dihargai. 7S yang keenam yaitu terdapat style atau gaya kepemimpinan, yang dimana elemen style ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan manajemen yang digunakan dalam organisasi untuk mencapai sasaran perusahaannya. Dan yang terakhir yaitu terdapat shared value atau nilai-nilai perusahaan, yang dimana standar ataupun norma yang menjadi panduan perilaku bagi semua karyawan dan manajemen perusahaan. Lalu di sini terdapat 4 gambar kerangka knowledge sharing. Yang pertama yaitu terdapat kontributor, yang dimana kontributor ini menstimulasi keinginan sharing dan memberikan reward kepada kontributor. Yang kedua, fasilitator dan sharing champions, yang dimana bentuk dari sharing champions ini disediakan oleh fasilitator yang bersertifikat lalu memberikan reward kepada fasilitator. Yang ketiga terdapat media, yang dimana media ini menyediakan media yang bervariasi yang sesuai dengan latar belakang pesertanya. Lalu yang keempat terdapat peserta, yang dimana stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan juga pengalaman dari orang lain. Nah, mungkin seperti itu kerangka knowledge sharing.